Hai, Shalom, it's our first of us, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah Hanyadi dari Pastor Sarah Prophecies. Shalom, umat Tuhan. Ya, saya saat ini ingin berbicara heart to heart, ya, hati ke hati dengan umat Tuhan, umatnya Tuhan Yesus, anak-anaknya Tuhan Yesus, ya, yang jelas orang Kristen. Saya cuma mau ingatkan kepada kalian, bukankah kalian pernah belajar waktu itu di sekolah, ya, tentang toleransi antar umat beragama, tentang fanatik. Fanatik akan iman kita boleh-boleh saja, tetapi yang tidak bisa itu adalah fanatik berlebihan. Ya, fanatik berlebihan itu sangat tidak diizinkan, sangat tidak baik dalam kita sebagai manusia sosial yang di lingkungan kita ada banyak orang yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, apalagi berbeda agama dengan kita. Ya, nah jadi di sini saya mau menyampaikan begini, saudara. Sering sekali saya mendengarkan hal ini dari mulut-mulut orang-orang yang mengaku-ngaku apologet seperti Sofiatul, ya, Lani Eko Sukawati itu, dan juga Ewin Umeo Huta Barat alias siapa itu namanya, Metatron, Rina Wijaya, Edi Sidabutar alias Edi TV, Elia Miron, terus Agatha, dan semua orang-orang itu yang lainnya, antek-anteknya. Sering sekali saya Saifuddin Ibrahim yang mengatakan begini, kami melakukan ini untuk menyadarkan semua orang bahwa betapa Al-Quran itu salah, itu puncak permasalahan, merusak peradaban dunia dan bla bla bla. Itu selalu yang saya dengar, ya, dari bahasa-bahasa mereka. Poinnya adalah untuk menyadarkan dunia. Aduh, coba kita kan mengaku sebagai orang Kristen, ya. Berarti kiblat kita siapa nih? Teladan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kiblat kita adalah Tuhan Yesus Kristus, the center of our life, the center of our service, ya, pusat dari hidup kita, pusat dari pelayanan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan saya, orang-orang ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus nggak? Orang yang sekarang kalian bela-bela mati-matian, percaya nggak kalau dia Yesus Kristus itu Tuhan, juru selamat satu-satunya, penebus satu-satunya, tidak ada yang lain? Hah? Tepat sekali, mereka nggak percaya. Bahkan mereka berkata, apalagi di TV, Bekatul, ya kan, Lina Wijaya, Metatron berkata bahwa Yesus itu punya Tuhan, ya, Yesus punya Tuhan, Yesus punya Allah. Tapi parahnya lagi di TV, sudah dia mengatakan Yesus punya Tuhan, dia berkata Yesus bukan Tuhan. Orang Kristen yang tidak berani berkata Yesus bukan Tuhan, itu artinya orang gila, kata Edis TV. Dan itu artinya bahwa orang Kristen yang mengakui Yesus Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu artinya orang gila. Kalian setuju nggak dengan hal ini? Ya, jadi kalau memuja seseorang, tetap pakai akal, ya, pakai otak, use your brain. Orang jatuh cinta aja katanya tetap pakai nalar, dianjurkan pakai nalar. Tetapi kalian ini lebih di atas daripada mencintai, mengidolakan sampai tolol, itu mengerikan sekali, ya. Menurut saya itu mengerikan sekali. Kalian mencintai pasangan kalian sampai sebucin itu enggak? Tetapi kenapa sama Edis TV segitunya gitu loh. Nah, terus udah gitu, saya mau kasih tahu begini, menyadarkan. Bisa, itu kan mindset kalian, ya. Pertama itu mindset kalian, itu kan kebenaran menurut versi kalian. Kita orang Kristen memang harus merasa bahwa di dalam kekristenan, ya, Kristen itu agama yang benar. Kristen memang harus seperti itu. Begitu juga dengan Muslim, mereka juga merasa yang benar. Kalau tidak merasa demikian, mereka tidak akan tetap di Islam dan kalian tidak akan tetap di Kristen, kan begitu. Tetapi memaksakan kehendak itu sangat tidak wise, sangat tidak bijak, dan sangat tidak manusia, ya. Memaksakan kehendak, kecuali kalian hewan. Hewan itu kan siapa yang memenang, dia nggak peduli tuh untuk toleransi kepada sesamanya, dia nggak peduli. Yang pasti dia harus makan, dia harus menang. Siapa yang menjadi lawannya, dia target, dia habisi, kan gitu. Pilihannya cuma dua, dia menang artinya dia hidup, atau dia kalah, dia mati. Nah, itu hukum rimba. Tetapi kita ini manusia, kita bukan hewan. Jadi nggak gitu juga caranya dalam hidup bersosial, paham, ya? Kalau orang Muslim juga mengatakan demikian, memaksakan demikian, maka yang dilakukan mereka juga akan hal yang sama seperti yang kau lakukan, ya. Jadi kalau saya bilang, ya, wajar-wajar saja kalau ada orang-orang tolol seperti kalian ini, ya, Oten, gitu loh, ya. Dan ini kiblatnya kan Yesus tadi. Pertanyaan saya, ketika Yesus ada di dunia bersama dengan para muridnya, ya, apa yang Yesus lakukan atau Yesus ajarkan tentang mengajarkan Injil ini? Coba dipakai otaknya, dibaca ulang Alkitabnya. Apakah mereka apologet yang sekarang jadi tontonan kalian itu melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Nggak ada, ya. Nggak ada. Pertama, semua murid Tuhan Yesus itu punya pekerjaan. Mereka juga berpendidikan.
Ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, penjual tenda, pengusaha, semuanya berpendidikan. Sekalipun dia nelayan, itu namanya pekerjaan, itu namanya usaha, pekerjaan ya. Mereka punya profesi. Lah pertanyaannya, orang-orang yang ngaku-ngaku apologet ini ada kerjanya nggak? Kecuali pengangguran dan juga mengemis donasi. Jadi nggak heran ketika mereka ingin mengangkat dirinya setinggi-tingginya, mereka menjatuhkan lawannya. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghabisi orang-orang di sekitarnya, sekalipun itu termasuk orang Kristen, bahkan pendeta. Yang bersinggungan dengan mereka, ratakan dengan tanah. Kan itu prinsip mereka. Menurutmu, apakah mereka ini benar-benar orang yang menjadi pelaku firman Tuhan? Benar-benar sedang menginjil? Kedua, ketika Yesus untuk menyuruh murid-muridnya mengajari mereka tentang memberitakan Injil dari Yerusalem ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, apa yang disuruh Tuhan Yesus mereka lakukan? Jangan bawa apa-apa, katanya. Ya, jangan bawa apa-apa. Jangan bawa bekal, termasuk jangan bawa bekal. Apapun nggak dibawa, harta apa semua nggak dibawa. Lalu masuk ke rumah orang cuman ketuk, ucap salam, shalom aleihim. Nah, kalau ada orang yang menerima salam itu, tinggal di rumah itu, sampaikan kebenaran firman Tuhan, kan begitu, hanya disampaikan. Hanya itu saja. Tapi kalau misalnya orang itu tidak menerima salammu, tinggalkan tempat itu, kebaskan kasutmu, kebaskan jubahmu. Ya, artinya ya sudah, selesai. Apakah diajari Tuhan Yesus untuk berdebat? Bahkan Tuhan Yesus tidak berdebat. Tuhan Yesus saja menghadapi ahli Taurat tidak berdebat. Tuhan Yesus nggak pernah memaksakan orang-orang mengikuti dia, percaya dia atau tidak. Tuhan Yesus nggak pernah memaksakan, nggak pernah pakai acara ngotot, apalagi menghina sesembahan mereka, apalagi menghina pribadi mereka. Kira-kira orang-orang yang ngaku apologet ini seperti si Sob Begatul, ya, para lonte-lonte gereja ini, Sopiatu lonte, Dina Wijaya lonte, Metatron lonte, Edis Tipi lonte, terus yang perempuan yang germo di apa itu namanya, di Eropa, si perempuan si tepu itu lonte, terus Yuli juga, ya kan. Habis itu siapa lagi? Dina Wijaya tadi saya sebutkan, Edis Dabutar, Agatha, Elia Miron, itu semua para lonte gereja. Apakah mereka melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Yes, your friend. Ya, fanatik boleh, tapi kalau fanatik berlebihan sampai membuatmu tolol, mati dan enyahlah. Tapi kalau kau orang Kristen benar-benar anak Tuhan Yesus, bertobatlah. Use your brain. Saya Pastor Sarah. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang mau melihat kebenaran dan bertobat.